Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan kegawat daruratan sering terjadi di sekitar kita, sehingga kita sangat membutuhkan kemampuan untuk penanganan pertama dari kegawat darurat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dari basic life support. Nah, di sini basic life support itu merupakan sebuah langkah-langkah bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan ada permasalahan kegawat daruratan. Di sini saya akan memberikan contoh pertama. Di sini ada seorang laki-laki yang tidak sadarkan diri di gedung kedokteran di lantai 4. Maka yang pertama kita lakukan adalah prinsipnya danger. Amankan kita dan pasien dari lokasi yang berbahaya. Saya lihat di sini tidak ada genangan air, tidak ada listrik, kabel listrik yang terjuntai, kemudian tidak ada api, sehingga ini dalam keadaan aman. Lalu setelah D kita pegang, lalu kita lanjutkan ke pemeriksaan respon dari pasiennya. Memeriksa respon dari korban dengan cara menepuk pundak dengan keras tanpa menggoncang-goncangkan tubuhnya. Seperti apa caranya? Pak, bangun Pak, bisa dengar suara saya Pak. Apabila pasien sadar, korban tersebut sadar, mengerang-erang dan bisa berbicara, maka kita harus merubah posisi pasien dan menenangkan pasien ya, supaya istirahat dulu karena dia sedang tiba-tiba tidak sadar. Namun kalau misalnya dia tidak sadar, maka kita harus memanggil bantuan. Pak, ini ada yang nggak sadar, tolong teleponin ambulans ya 119, bilang bahwa sudah ada korban yang tidak sadar. Segera datang membawa ambulan. Pak Kabus silakan membawa AED yang ada di gudang lab. Itu kita meminta bantuan atau shout, ya, shout for help. Lalu kemudian ketika dia tidak sadar, kita lakukan pemeriksaan nadi di sekitar arteri karotis di sini, medial dari sternocleidomastoid, dan sekaligus kita melihat apakah dia bernafas atau tidak. Apabila dia tidak terdapat nadi, maka kita harus langsung lakukan resusitasi jantung dan paru. Namun, apabila korban kita rasakan ada denyut nadinya, tapi dia tidak bernafas, maka kita tidak melakukan kompresi dinding dada, tapi kita memberikan bantuan nafas buatan. Seperti apa bantuan nafas buatannya? Ya, bantuan nafas buatannya dengan cara head tilt dan chin lift. Ingat tadi bahwa tidak ada danger di korbannya, tidak ada dugaan dari trauma leher, ya, sehingga kita bisa melakukan head tilt dan chin lift, ya, posisi menghidup, jadi seperti ini, ya, diusahakan agar tetap lurus. Lalu kemudian kita tutup hidungnya, lalu kita berikan nafas dengan frekuensi 12 kali per menit. 12 kali per menit artinya dari selang satu nafas ke nafas yang lain itu dalam waktu selang 6 detik. Seperti apa cara menghitungnya? Seperti ini, head tilt, chin lift, buka mulutnya, kita berikan nafas, mata kita melihat ke dinding dada dan lihat apakah bergerak atau tidak dinding dadanya. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, 1.000 dan seterusnya. Berikan selama 2 menit. Lalu setelah 2 menit kita periksa kembali sirkulasi dan pernafasannya. Ya, apabila ketika kita memberikan nafas bantuan tadi dinding dada tidak bergerak, artinya ada kemungkinan sumbatan. Entah kita bisa dengan cara mereposisi atau kita membersihkan dari sekitar jalan nafas. Apabila Anda tidak yakin dengan hitungan detik Anda, silakan Anda lihat jam bagaimana itu detik 1 ke detik 2 seperti apa. Jangan kita mengira-ngira 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Tidak seperti itu, tapi tolong dilihat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah 2 menit, lalu kemudian kita cek. Kita cek bagaimana nadinya dan juga pernafasannya. Apabila nadi tidak ada, maka kita langsung melakukan kompresi dinding dada.
Bagaimana cara mengetahui cara melakukan kompresi dinding dada? Kita harus tentukan markingnya terlebih dahulu. Untuk marking dari kompresi dinding dada, kita harus mencari yang namanya prosesus sifoid dulu. Prosesus sifoid ini ada menjadi ujung dari sternum. Dari prosesus sifoid kita simpan 2 jari menutupi prosesus sifoidnya, lalu kemudian kita simpan bagian dari ball of hand kita, tumit tangan, ya, ke pertengahan dari sternum tersebut. Jadi jangan sampai menutup dari jari penunjuk prosesus sifoid, tapi berada di sebelah dari prosesus sifoideus seperti ini. Jadi setelah kita menyimpan tangan yang dominan kita di marking tersebut, lalu kemudian kita simpan tangan yang lainnya di atas tangan tadi. Lalu kita melakukan kompresi dinding dada dengan ventilasi buatan dengan frekuensi 30/2. 30/2 itu kita lakukan selama 5 siklus atau dalam waktu 2 menit. Ya, jangan cara seperti ini. 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 1 dan 2 dan 3 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9, 20, 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9, 30. Heart rate dan chin lift. Berikan nafas di dinding dada. Satu dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9. Lakukan selama 5 siklus atau dalam waktu 2 menit. Dan kemudian ternyata AED, Automated External Defibrillator, sudah datang. Sehingga kita langsung wajib memasang AED tersebut. Kita buka AED-nya. Ya. Lalu kita lihat di sini. Kita buka langsung. Call for help now. Kita tadi sudah Remove all bilang. clothing from patient's chest. Kita tadi sudah bilang bahwa kita minta tolong untuk menelponkan ambulans. Lalu kemudian kita pasang, dan kita sudah posisi korban sudah tidak menggunakan baju. Kita pasang Pull red handle to open bag. Jadi di sini adik-adik semua udah bisa melihat, ya. Ada yang posisi menyimpan padnya, ada yang di jantung sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan ada juga yang di dada sebelah kiri. Kita tempelkan dan kita tempelkan dengan kuat, ya. Lalu kemudian kita biarkan AED-nya menganalisis, ya, apakah perlu atau tidak untuk diberikan defibrilasi. Apabila dia menganalisis dan memerlukan defibrilasi, maka dia akan memberi peringatan untuk mundur, ya, mundur, dan kemudian kalau kita mundur, lalu dia akan memberikan defibrilasi. Apabila defibrilasi sudah dilaksanakan, maka dia akan memberikan peringatan untuk melanjutkan CPR, cardiopulmonary resuscitation. Ya, kita lanjutkan pemberian CPR-nya, ya, dengan cara tadi masih sama, 30/2 sebanyak 5 siklus dalam waktu 2 menit. Periksa ulang dari nadinya, ya. Kemudian apabila nadinya ada, maka kita periksa dengan pernafasannya bagaimana. Ternyata ada, kemudian kita coba untuk bangunkan. Pak, bisa bangun, Pak? Ternyata dia belum bisa bangun, artinya kita berikan dia dalam posisi recovery. Posisi recovery boleh ke kanan, boleh ke kiri, karena dia bukan wanita hamil. Yang penting ke samping, ya. Nah, setelah kita berikan ke samping, maka kemudian kita suruh tunggu, dan kita tunggu setiap 2 menit kita evaluasi ulang sampai ambulans datang. Itulah prinsip-prinsip ketika kita melakukan pertolongan pertama, ya. Jadi adik-adik semua bisa berlatih dan bisa melihat dari video ini. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, ya. Buku manual itu merupakan salah satu buku pedoman yang harus dipegang, dan tadi itu adalah cara-caranya seperti apa. Ingat, AED itu adalah peralatan dasar yang harus ada di setiap gedung. Jadi pertama kali tadi
kita harus shout for help dan aktivasi dari sistem ARD-nya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.